Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 301 Naga Api Teratai Salju. Lian Changyun malu dan marah, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bukannya Chen Xiang tidak ingin membandingkannya, tetapi dia tidak bisa tidak mencapai level itu. Itu adalah penghinaan besar baginya. Melihat ekspresi Lian Changyun, Chen Xiang diam-diam mencibir di dalam hatinya. Tentu saja dia merindukan biji teratai giok putih, tapi sayang dia sudah mendaftar untuk kompetisi lanjutan. Melihat putranya dipermalukan di depan Gu Dongchen dan Wu Kaiming, Lian Yingxiao diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter putranya, tetapi dia merasa tidak apa-apa membuatnya sedikit menderita. Itu akan membuatnya menjadi lebih dewasa. Ini memang sertifikat dari alkemis 5 tingkat. Alkimia tingkat 5 tingkat rendah sangat langka untuk usiamu. Aku tidak tahu 3 jenis alkimia tingkat hitam tingkat rendah mana yang sedang kamu sempurnakan. Yingxiao mengambil giok kartu itu ditukar dengan Chen Xiang, dan dia bertanya sambil tersenyum. Gu Dongchen dan yang lainnya juga sangat ingin tahu jenis pil apa yang merupakan 3 pil bermutu rendah yang Chen Xiang tahu cara menyempurnakannya. Tetapi Chen Xiang tersenyum misterius. Maafkan saya, rahasiakan untuk saat ini. Gu Dongchen mengetuk. Keras dia menggelengkan kepalanya. Kamu berpura-pura menjadi misterius, cepat dan katakan. Chen Xiang menjulurkan lidah padanya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Melihat itu Chen Xiang memperlakukan kepala sekolahnya dengan sangat kasar, bahkan Yingxiao dan putranya sangat terkejut, karena Gu Dongchen tidak marah, terlihat bahwa Chen Xiang sangat dihargai oleh Gu Dongchen di Taiwumen. Lian Changyun menggertakkan giginya secara diam-diam, dia ingin menyelamatkan muka, tetapi sekarang dia merasa diremehkan oleh Chen Xiang. Dia berkata, saya datang ke sini untuk bersaing dengan murid muda nomor 1 dari sekte Taiwu. Bahkan jika saya bisa, aku tidak bersaing dalam alkimia. Aku ingin bersaing denganmu dalam hal kekuatan. Chen Xiang, datang dan bertaruhlah denganku. Awalnya, Chen Xiang menyesal tidak bisa mendapatkan biji teratai giok putih, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan berharap ini orang yang menyelamatkan muka sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberikannya kepadanya, dan dia tidak akan mengambil keuntungan dari bajingan itu. Tentu saja, dia ingin segera menyetujuinya, tetapi dia masih melihat ekspresi Lian Yingxiao dan Gu Dongchen. Lian Yingxiao mengangguk ke Gu Dongchen, mengatakan ya. Melihat ini, Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah saudara Lian masih bertaruh dengan biji teratai giok putih? Saudara, uang saya ketat baru-baru ini. Ketika saya sedang belajar alkimia, kepala sekolah tidak mensponsori saya sama sekali. Itu semua bayaran saya sendiri. Sayangnya, ketika saya bertemu dengan kepala sekolah yang pelit, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Chen Xiang mampu menjadi alkemis tingkat kelima, tetapi dia bekerja keras sendirian. Bahkan Chang Yun tidak mempercayainya sama sekali, tetapi Lian Yingxiao mempercayainya. Dia tahu bahwa Gu Dongchen benar-benar pilih-pilih, dan dia juga bisa melihat hubungan yang rumit antara Chen Xiang dan Gu Dongchen. Tentu saja, gunakan biji teratai giok putih untuk bertaruh. Aku ingin tahu apa yang akan kamu gunakan untuk bertaruh denganku. Kamu harus tahu nilai biji teratai giok putih, kata Lian Changyun, dan mengeluarkan biji teratai giok putih, yaitu unik untuk Lotus Silent besar, dan siklus pertumbuhannya sangat panjang, konon butuh 7 atau 8.000 tahun untuk tumbuh. Chen Xiang telah memperoleh Ganoderma neraka yang sangat besar di alam mendalam Xuanwu. Dia mengeluarkannya sekarang, dan berkata sambil tersenyum, efek Ganoderma neraka saya sama dengan biji teratai giok putih Anda, tetapi Ganoderma neraka saya sangat besar, setidaknya cukup untuk Anda, 3 biji teratai giok putih, ini adalah satu-satunya yang bisa saya dapatkan. Neraka Ganoderma lucidum seukuran wajah cukup menakutkan,
Lian Yingxiao telah lama mendengar bahwa Chen Xiang mendapatkannya di Xuanwu Xuanjing, dan pada saat itu masih ada dikelilingi dan dirampok oleh sekelompok alam bela diri sejati. Kelompok alam bela diri sejati itu semua dihapuskan oleh Chen Xiang pada waktu itu. Lian Yingxiao mengangguk dan berkata, setara dengan 4 biji teratai giok putih, Chang Yun, taruhanmu berkurang sekarang. Untuk karakter Lian Yingxiao, Chen Xiang masih mengaguminya, dan dia tidak menyukai putranya, dan dia juga untuk memberi isyarat kepada putranya untuk bersikap adil, dia juga memasang taruhan dengan jumlah yang sama. Lian Changyun mengertakkan gigi, dan mengeluarkan bunga teratai merah menyala. Begitu banyak bunga teratai ini muncul, seluruh halaman kecil menjadi lebih panas. Chen Xiang tidak tahu apa itu, tapi dia tahu itu sangat berbahaya untuk orang yang membudidayakan api. Ada kegunaan yang bagus. Ini adalah teratai darah naga api. Yang paling berharga adalah 10 biji teratai di atas. Anda tidak perlu berlatih pil. Memakannya secara langsung akan sangat membantu nyala api. Meskipun lebih rendah dari ramuan penyelamat hidup seperti giok putih biji teratai dan neraka Ganoderma lucidum, tetapi kedamaian dan harmoni sangat berharga. Su Meiyao segera berkata, suaranya penuh kejutan. Konon dulu ada bunga teratai yang diresapi oleh roh darah Dewa Naga Api, lalu tumbuh dengan sendirinya, menghasilkan teratai darah naga api dalam jumlah besar. Harus ditanam di Pulau Teratai. Long Shui menelan, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat bahagia. Aku ingin pergi ke Pulau Teratai untuk mencuri sesuatu untuk dimakan. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, dan berkata, teratai darah naga api, Pulau Lianhua memang rumah harta karun nomor 1 yang legendaris di benua Chenwu. Adik laki-lakiku telah membuka matanya hari ini, kagum. Baik Gu Dongchen maupun Wu Kaiming tidak bisa mengenali ini. Chen Xiang sebenarnya tahu hal semacam ini, yang juga membuat mereka kagum. Mereka pernah mendengar tentang teratai darah naga api, tetapi mereka belum pernah melihatnya, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa ada satu di Pulau Teratai. Penglihatan yang bagus. Pemilik Pulau Lianhua mengagumi, dan ekspresi terkejut muncul di matanya, karena ini adalah pertama kalinya seseorang mengenalinya secara sekilas, dan dia harus menyebutkan namanya sebelumnya. Lian Yingxiao merasa ada kesenjangan besar antara putranya dan Chen Xiang. Apakah itu pengalaman atau kota, itu masih jauh dari cukup. Chen Xiang selalu menyebut dirinya adik laki-laki, dan memanggil Lian Changyun Better Lian, dan bahkan Changyun langsung memanggil Chen Xiang dengan nama. Tapi itu bukan karena Chen Xiang menghormati Lian Changyun, dan Lian Changyun memiliki sikap buruk terhadap Chen Xiang, tetapi Chen Xiang memperlakukan Lian Changyun seolah-olah dia tidak melihatnya, dan masih memperlakukan Lian Changyun ramah. Memikirkan hal ini, Lian Changyun diam-diam menghela nafas. Dia tahu mengapa Chen Xiang dihormati oleh begitu banyak murid di Saturn Wasteland, karena dia tahu bagaimana menghormati orang lain, tetapi putranya tidak bisa melakukan ini. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Chen Xiang adalah orang yang kejam. Jika bukan karena dia ada di sini, mungkin Chen Xiang tidak akan memandang Lian Changyun dengan baik. Kalau begitu pasti, mari kita orang tua yang menilai. Ngomong-ngomong, Nak, kamu tidak bisa menggunakan pisau itu. Aku masih tidak tahu tingkat harta apa itu, kata Gu Dongchen. Dengan benda itu, Chen Xiang bahkan tidak akan membunuh Changyun. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Kamu tidak bisa bertarung sesuka hatimu dengan senjata. Saya menyatakan sebelumnya bahwa saya melangkah ke tahap ke-6 seni bela diri yang sebenarnya beberapa hari yang lalu, dan kekuatan saya lebih tinggi dari Anda. Bagaimana kalau saya membiarkan Anda melakukan 3 gerakan? Saya tidak akan bergerak dalam 3 gerakan, tapi tahan saja atau hindari. Lian Changyun dengan bangga dia berkata bahwa dia sangat bangga bisa melangkah ke tahap ke-6 seni bela diri yang sebenarnya di usianya. Meskipun dia berusia 100 tahun, bagi seorang seniman bela diri sejati, ini hanya setara dengan seorang anak. Tentu saja,
Chen Xiang akan menghargai wajah yang diberikan oleh orang lain. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan berterima kasih banyak kepada saudara Lian, saya tidak akan sopan. Bab 302 Tubuh fisik yang luar biasa. Ini hanya sesi sparring, dan ada 3 alam nirvana yang kuat di sampingnya. Chen Xiang tidak takut ditipu oleh keberuntungan, dan dia akan menahan diri sedikit. Halaman di dalam rumah ini relatif besar, cukup untuk Chen Xiang dan yang lainnya mengulurkan tangan mereka. Tetapi agar tidak membuat suara besar, Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Lian Yingxiao bersama-sama membuat pesona, membentuk penutup yang tak terlihat. Menutupi si kecil halaman ditutupi untuk mencegah mereka bocor selama pertempuran sengit dan menghancurkan bangunan di sekitarnya, dan ini juga dapat menjaga halaman kecil tetap utuh. Pada saat ini, Chen Xiang juga merasa bahwa tanahnya jauh lebih kuat. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh 3 alam nirvana, dan mereka semua dilindungi oleh kekuatan yang kuat. Alam-alam bela diri sejati ini sulit untuk diguncang. Chen Xiang dan Lian Changyun berada di halaman kecil. Lian Changyun memiliki wajah serius dan sangat serius, tetapi Chen Xiang santai, yang membuat Lian Changyun merasa bahwa Chen Xiang meremehkannya, yang membuatnya diam-diam kesal. Dia memutuskan bahwa setelah 3 gerakan Chen Xiang selesai, dia akan membengkak wajah tampan Chen Xiang. Dia merasa bahwa Chen Xiang menjadi semakin menyebalkan, tidak hanya merampas wanita, tetapi juga pamer. San Huomai, kekuatan orang ini tidak lemah, hati-hati. Lihat dia seperti itu, tapi dia ingin mengalahkanmu sampai mati, Long Sui terkikik. Bukannya Chen Xiang belum pernah bertemu seseorang dari 3 pembuluh darah. Sebelum itu, Lu Jie langsung dibunuh olehnya. Dia masih berada di tahap ke-7 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan Lian Changyun yang muda dan penuh semangat ini bahkan lebih penting yang terpenting, bahkan Changyun memintanya melakukan 3 trik. Ayahku ada di samping, tunjukkan wajahku. Su Meiyao terkekeh ringan. Dia khawatir jika Chen Xiang berurusan dengannya dengan 3 trik, maka ayah dan anak itu akan kehilangan muka. Shen Xiang memahami cara-cara dunia, jadi dia juga berencana untuk tidak menonjolkan diri. Mulai! Teriak Gu Dongchen tentang kekuatan Chen Xiang. Dia sangat lega. Chen Xiang adalah paman bela diri kecilnya, dan pilar generasi muda sekte Taiwu. Dia pasti berharap Chen Xiang bisa menang. Ini juga memungkinkan dia untuk menang. Wajah ganda. Chen Xiang melompat keluar dalam 1 langkah, menyeret bayangan panjang. Kecepatannya tidak buruk, tetapi Lian Changyun diam-diam mencibir, karena dia merasa kecepatan Chen Xiang sangat lambat, tidak sebaik dia. Dengan 1 pukulan, kepalan cepat menghantam udara, dan ledakan sonik petir meledak, mengenai dada Lian Changyun. Kecepatan dan kekuatan ledakannya cukup menakjubkan, tetapi di mata Lian Changyun dan mereka yang berada di negara Nirwana, itu adalah agak berlebihan, lemah. Lian Changyun tersenyum menghina, dan mengelak hanya dengan gerakan menyamping, dan Chen Xiang juga sepertinya sudah menduganya, dan buru-buru menyapu kakinya. Paha yang ganas itu disapu seperti kapak raksasa. Jika itu adalah pohon raksasa, itu akan terjadi. Pasti akan dengan mudah tersapu olehnya. Lian Changyun merasa bahwa kekuatan kaki ini mengancamnya. Api keluar dari salah satu lengannya, dan ki yang kuat di tubuhnya mengalir ke lengannya, memberikan kekuatan panas yang kuat pada lengannya. Kecepatannya juga sangat cepat. Ketika dia meninju, ki api di tubuhnya meledak, mengenai betis Chen Xiang dengan keras. Kaki menyapu Chen Xiang terkena pukulan itu, dan dia hanya merasakan sedikit panas terik, tetapi tubuhnya terbang keluar. Dia berbalik di udara, dan berdiri kokoh di tanah. Saat kakinya mendarat di tanah, pria itu terbang keluar seperti anak panah, dan tinjunya keluar, mengenai dada Lian Changyun secara langsung. Lian Changyun menyilangkan tangannya, memblokir tinju terbang Chen Xiang, dan semburan udara panas keluar dari tubuhnya. Kedua kekuatan bertabrakan, menyebabkan tanah bergetar, dan Chen Xiang juga meletus oleh tubuh Lian Changyun. Energi sebenarnya dari nyala api terguncang kembali.
3 gerakan selesai, Lian Changyun segera melancarkan serangan sengit, dan seluruh tubuhnya seperti harimau yang terbakar, bergegas menuju Chen Xiang. Dari awal hingga akhir, Chen Xiang tidak pernah menggunakan energi sejatinya. Dia selalu menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk menyerang. Tubuh fisiknya yang besar adalah tahap kelima dari tubuh iblis abadi. Dia ingin menguji seberapa kuat tubuh fisiknya dulu. Lian Changyun berubah menjadi bayangan api merah, mengepalkan kedua tangannya, menggenggam jari-jarinya dengan erat, dan terbang ke arah Chen Xiang. Pada saat yang sama, tinju yang menantang api itu hancur seperti palu raksasa yang membara, mengenai Chen Xiang. Tubuh kepala terbanting ke bawah. Serangan Lian Changyun ini sangat dibenci. Chen Xiang sedikit marah di dalam hatinya, dan tinjunya menyerang seperti kilat. Dia bahkan tidak mengelak, tetapi menggunakan tinjunya untuk menghadapinya. Ini membuat Lian Changyun sedikit terkejut, dan Gu Dongchen serta yang lainnya juga sama, karena jurus itu sangat kuat, dan Chen Xiang bisa menghindarinya. Dengan ledakan keras, halaman kecil bergetar sedikit, dan semburan gelombang udara menghilang setelah menabrak penghalang. Bahkan Changyun tidak menyangka kekuatan Chen Xiang begitu sombong. Tinju api yang ganas menyerang balik dengan tiba-tiba. Kaki Chen Xiang sudah tenggelam ke tanah, dan dia berdiri di sana dengan mantap, dengan asap masih mengepul dari tinjunya, sementara Lian Changyun begitu terguncang sehingga dia terbang jauh, hampir jatuh dari penghalang. Lian Yingxiao melihat putranya terpesona, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya menjadi sangat serius, karena dia dapat melihat bahwa Chen Xiang tidak menggunakan energi aslinya. Gu Dongchen dan Wu Kaiming juga memperhatikan bahwa ketika Chen Xiang bertarung dengan Lu Jie terakhir kali, mereka tahu bahwa tubuh fisik Chen Xiang sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat palu api si Lian Changyun yang mendominasi. Untuk pertarungan taruhan ini, Lian Yingxiao sangat yakin bahwa putranya akan menang, tetapi sekarang dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa kemenangan dan kekalahan sudah terbagi. Chen Xiang sengaja menyembunyikan kecanggungannya dan tidak menggunakan aslinya. Kekuatan ini juga untuk membuat Lian Changyun terlihat lebih baik. Jika tidak, Chen Xiang akan mengalahkan Lian Changyun dalam 3 gerakan tadi. Kekuatan tubuh fisiknya bisa disamakan dengan Lian Changyun. Jika ditambah true energy pasti Lian Changyun akan kalah. Lian Changyun tidak merasakannya. Dia telah menyelidiki pertempuran Chen Xiang sebelumnya, dan mengetahui bahwa serangan Chen Xiang yang paling kuat bukanlah api, bukan ki sejati biru, tetapi ki sejati tanpa bentuk dan tidak berwarna. Sekarang dia berpikir bahwa Chen Xiang menggunakan itu adalah energi sejati yang tidak terlihat dan tidak berwarna yang dapat memblokir pukulannya. Tidak ada yang serius tentang Lian Changyun. Dia menyerang Chen Xiang lagi, dan datang ke depan Chen Xiang dalam sekejap, dan kemudian membanting tinjunya dengan gila-gilaan, melepaskan bayangan tinju merah menyala di seluruh langit dalam sekejap, semuanya mengenai Chen Xiang dengan kecepatan yang sangat cepat-cepat, sangat kuat. Itu hanya menghancurkan pakaian di tubuh bagian atas Chen Xiang dalam sekejap. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia memukul, dia selalu merindukan kepala Chen Xiang, baik dihindari oleh Chen Xiang, atau diblokir oleh tinju Chen Xiang, sehingga sebagian besar tinjunya hanya bisa mengenai kepala Chen Xiang, tubuh bagian atas. Otot tubuh bagian atas Chen Xiang sangat proporsional, terlihat indah dan penuh kekuatan, ditambah dengan tato naga putih di bahu kirinya yang terhubung ke lengannya, terlihat maskulin dan maskulin. Api ganas membombardir tubuh Chen Xiang dengan gila-gilaan, tetapi Chen Xiang bahkan tidak mengerutkan kening, dan dia tidak melepaskan energi aslinya untuk melawan, yang menunjukkan betapa mengerikannya tubuh fisiknya. Lian Yingxiao menghela nafas pelan. Chen Xiang adalah orang aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda yang begitu kuat dalam 10.000 tahun. Dia percaya bahwa selama Chen Xiang dapat hidup 1.000 atau 2.000 tahun lagi, dia pasti akan menjadi sosok legendaris di benua Chenwu. Bahkan Changyun telah menemukan sesuatu sekarang. Setelah tinjunya mengenai tubuh Chen Xiang, dia bisa merasakan sedikit panas dan sensualitas di tubuh Chen Xiang.
Dia tidak merasakan kekuatan lain selain ini. Dia tiba-tiba memikirkan apa? Chen Xiang menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulannya, yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tapi sekarang dia dilawan oleh orang lain dengan tubuhnya, itu akan membuatnya pingsan. Bab 303 Susu Spiritual Wan Nian. Bahkan Chang Yun tidak kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, dan serangannya menjadi semakin gila. Tinju api yang ganas dan mendominasi menghantam tubuh Chen Xiang dengan padat seperti tetesan air hujan. Pada saat ini, Chen Xiang juga merasakan rasa sakit yang membakar di tubuhnya, tetapi dia masih menahannya. Dia hanya menggunakan tinjunya untuk melindungi kepalanya, tidak membiarkan Lian Qiang transport untuk menyerang. Tapi Lian Qiangyun akan memukul kepalanya, itu sangat fatal. Chen Xiang sedikit kesal. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tinju api Lian Qiangyun. Semburan energi sejati meledak dari dantiannya, membuat Chen Xiang lebih kuat. Tinju Lian Qiangyun tiba-tiba dicengkeram oleh Chen Xiang, yang membuatnya tertegun. Ketika Chen Xiang meraihnya, itu sangat mudah, dan sangat ketat sehingga tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melepaskan diri. Tepat ketika Lian Qiangyun hendak memukul kepala Chen Xiang dengan kepalan api lainnya, Chen Xiang mendengus dingin dan meremas dengan kuat, hanya untuk mendengar suara, retak, tulang pecah, dan kemudian Lian Qiangyun meraung. Salah satu tangan Lian Qiangyun dihancurkan oleh Chen Xiang, yang membuatnya semakin marah. Api di tinju api menjadi lebih bergolak dan panas, dan menjadi sangat besar, seperti meteorit yang terbakar dengan api, menuju kepala Chen Xiang. Kementerian Pengeboman di masa lalu. Chen Xiang masih memegang tinju hancur Lian Qiangyun. Dia mengayunkan Lian Qiangyun dengan penuh semangat, dan jatuh dari penghalang. Metode Lian Qiangyun yang kejam ini membuat Chen Xiang merasa marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan ki yang ganas. Dia melepaskan Zen Qi yang kuat di dantiannya, dan anggota tubuhnya melonjak. Menggunakan mengayunkan Lian Qiangyun dengan penuh semangat, dan jatuh dari penghalang. Metode Lian Qiangyun yang kejam ini membuat Chen Xiang merasa marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan ki yang ganas. Dia melepaskan Zen Qi yang kuat di dantiannya, dan anggota tubuhnya melonjak. Menggunakan energi aslinya, dia menjadi lebih kuat, dan dia juga membawa aura pembunuh yang samar. Wajah tampan Lian Qiangyun menjadi sedikit ganas. Dia meraung, dan bergegas menuju Chen Xiang lagi, matanya penuh kebencian, seolah dia ingin membunuh Chen Xiang. Tubuhnya masih terbakar amarah, dan dia sudah kehilangan nyawanya. Badi Reason. Tinju Dewa Harimau Putih. Chen Xiang sangat marah di dalam hatinya, melepaskan aura pembunuh yang luar biasa. Tinjunya menari liar dengan aura pembunuh yang mengerikan. Bayangan tinju berkepala harimau yang tak terhitung jumlahnya seperti laut yang mengamuk, bergetar ke segala arah, menabrak dan turun gelombang udara yang gila, disertai dengan bayang-bayang tinju yang luar biasa, menghantam Lian Qiangyun. Hanya dalam sepersekian detik, bahkan tubuh Qiangyun dipukul dengan ratusan pukulan, darah menyembur dari mulutnya, dan tulang ekstra terluka. Tepat ketika dia akan terus menyerang, Lian Yingxiao menghela nafas. Tolong beri aku wajah, adik, dan kasihanilah. Setelah mendengar ini, Chen Xiang segera menyingkirkan tinjunya, dan aura pembunuh yang merembes ke halaman segera menghilang. Dan Lian Qiangyun yang marah ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang dilepaskan oleh Lian Yingxiao. Senior, hasilnya belum diputuskan. Chen Xiang berkata, jika ini masalahnya, bukankah dia bisa memenangkan taruhan itu? Dan inilah yang paling dia khawatirkan. Kamu menang. Chang Yun, berikan kepada orang lain. Lian Yingxiao muncul di depan Lian Qiangyun dalam sekejap mata, menatap Lian Qiangyun dengan tatapan tegas. Melihat ayahnya sudah marah, Lian Qiangyun tahu bahwa dia salah, tetapi hatinya sangat tidak rela. Tetapi dia merasakan aura keras Lian Yingxiao, yang membuatnya tidak berani mengatakan apa-apa,
dan segera meletakkan biji teratai giok putih dan teratai darah naga api keluarkan dan serahkan ke Chen Xiang. Setelah Chen Xiang mendapat taruhan, dia menyeringai dan berterima kasih lagi dan lagi. Ini benar-benar berbeda dari tampangnya yang membunuh tadi. Lian Yingxiao sibuk mendidik putranya, mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Dongchen dan yang lainnya dengan tergesa-gesa, dan pergi. Setelah Lian Yingxiao dan putranya pergi, Chen Xiang bertanya dengan suara rendah, apakah pemilik pulau teratai akan membenciku di masa depan? Tidak juga, tapi putranya pasti akan. Dia menepuk bahu Chen Xiang. Kamu anak telah menghasilkan banyak uang. Senang menjadi muda. Ketika aku seusiamu, aku hanya seorang seniman bela diri kecil. Chen Xiang terbatuk dan mengudara. Berkata, ketika tidak ada orang lain, hubungi aku paman. Senyum Gu Dongchen segera menghilang, dan dia mendengus pelan. Setelah Chen Xiang tertawa beberapa kali penuh kemenangan, dia pergi dengan tergesa-gesa. Wu Kaiming tersenyum dan berkata, jika bukan karena paman kecil ini, maka Lian Yingxiao pasti akan pamer di sini. Putranya sudah terbiasa dengannya seperti itu, jadi bagus jika dia masih hidup. Gu Dongchen mengangguk dan berkata, hanya paman kecil yang tak kenal takut. Lagi pula, dia adalah paman kita dan murid kedua dari orang tua gila itu. Mengapa tuan kita bukan orang gila? Dia ingin pamer di depan kekasih ratunya. Ketika Chen Xiang tiba di toko Shenbing yang terkenal, dia mengetahui bahwa Liu Meng'er telah kembali ke kerajaan surgawi Shenbing. Sesuatu terjadi di surga dan dia harus menghadapinya. Tidak dapat memberitahu Liu Meng'er berita tentang hal-hal baik yang dia dapatkan, Chen Xiang sedikit kecewa. Dia datang ke pagoda dan siang dan menanyakan tentang kompetisi alkimia. Meskipun hadiahnya kaya, itu tidak ada artinya baginya. Yang dia butuhkan adalah memenangkan tempat pertama dalam permainan dan membuktikan kekuatannya sendiri. Isi kompetisi belum diumumkan, tetapi hadiahnya sudah diumumkan, dan hanya yang pertama yang bisa memenangkan hadiahnya. Hadiah untuk kompetisi tingkat rendah adalah 2 tetes susu spiritual Wanian. Hanya 1 tetes susu spiritual semacam ini di kediaman dapat mempercepat pertumbuhan ramuan, jadi itu juga hal yang sangat langka. Banyak orang berspekulasi bahwa mungkin ada sekitar 10.000 tahun susu spiritual yang dapat mempercepat pertumbuhan ramuan yang berharga. Kompetisi menengah adalah 5 tetes, dan kompetisi lanjutan 10 tetes. Chen Xiang tidak tahu bagaimana menggunakannya, tetapi pengumuman mengatakan bahwa setelah memenangkan hadiah, dan Xiang Taoyuan akan mengadakan pertemuan terpisah dengan pemenang untuk menginformasikan penggunaan secara terperinci. Chen Xiang juga sangat ingin tahu tentang susu spiritual Wanian ini, karena bahkan Long Shui dan yang lainnya yang berpengetahuan luas belum pernah mendengarnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Chen Xiang telah menyesuaikan keadaannya beberapa hari terakhir ini, dan akan pergi ke toko senjata sihir terkenal dari waktu ke waktu untuk melihat apakah Liu Meng'er akan datang. Liu Meng'er tidak bisa untuk menonton pertandingannya, akan mengecewakannya. Kompetisi alkimia akan dimulai besok, dan akan dibagi menjadi 3 bidang kompetisi, di alun-alun besar dekat pagoda dan siang, di mana 3 platform kompetisi didirikan, karena terlalu banyak orang yang datang, sehingga semua orang dapat melihat persaingan, hanya bisa sangat besar di sini, meskipun memiliki pengaruh besar pada alkemis, tetapi juga dapat melihat level sebenarnya dari seorang alkemis. Chen Xiang tinggal di rumah Gu Dongchen. Di tengah malam, dia tiba-tiba terbangun karena merasakan bahaya mendekat. Ketika dia membuka matanya, dia hampir ketakutan, dan mulutnya tertutup. Wanita terkutuk ini benar-benar datang untuk menakutiku. Mata Chen Xiang penuh amarah, dia menatap penatua dan yang mengenakan topeng, dia tidak pernah berpikir bahwa penatua dan akan muncul seperti ini. Paman kecil, ini Ganoderma lucidum yang tidak berwarna, semanggil 5 daun, dan 2 biji teratai warna-warni.
Saya telah membantu Anda menemukan bahan obat untuk pil esensi sejati 5 elemen. Selanjutnya, saya akan mundur untuk waktu yang lama. Anda tidak perlu berkeliling cari aku. Ngomong-ngomong, ini daftar kompetisi lanjutan besok. Ada informasi detail di dalamnya. Mari kita lihat apakah tidak ada salahnya. Aku pergi. Jangan beritahu senior dan junior bahwa saya telah berada di sini. Penatua dan memasukkan tas penyimpanan ke wastafel. Tangan Siang, lalu terbang keluar jendela dan menghilang. Chen Xiang masih kaget saat ini, melihat tas penyimpanan di tangannya, dia menghela nafas panjang, dan diam-diam berterima kasih kepada penatua dan karena telah membantunya mengumpulkan bahan obat dengan begitu aktif, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia begitu aktif. Begitu sulit dipahami. Bab 304 Sai Huo. Penatua dan datang tiba-tiba dan pergi dengan cepat. Chen Xiang melihat isi tas penyimpanan dengan bingung. Ganoderma lucidum yang tidak berwarna diukir dengan sangat indah, seolah-olah diukir dari kristal, berisi 5 elemen aura, dan itu juga menyatukan 5 elemen aura menjadi satu. Aura tak berwarna saya pikir ini sangat mirip dengan Qian Kun Zenki-nya. Semanggil 5 daun, rerumputan kecil dengan 5 daun dengan warna berbeda, hanya ada 2 tanaman, dan hanya ada 2 Ganoderma lucidum yang tidak berwarna, dan 2 biji teratai warna-warni, yang semuanya ditemukan penatua dan untuknya, yang sangat menyentuh hatinya. Setelah dia memutuskan untuk kembali, dia akan mengirimkan sesuatu kepada penatua dan... Meskipun ini adalah wanita misterius, Chen Xiang secara bertahap memiliki kesan yang baik padanya. Matahari terbit dan matahari bersinar di bumi, yang berarti kompetisi alkimia di Fragrance City akan segera dimulai. Chen Xiang dalam kompetisi lanjutan, dan dia juga orang termuda yang berpartisipasi dalam kompetisi lanjutan, dan dia baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat kelima. Tidak banyak orang yang mengikuti kompetisi tingkat tinggi, tetapi yang paling banyak datang untuk menonton, platform kompetisi dikelilingi oleh kerumunan, dan hanya ada 30 meja rendah di atasnya, yang berarti hanya ada 30 peserta. Orang dalam kompetisi dan kompetisi menengah lebih dari 100, jadi bidang kompetisinya juga sangat besar. Sialan, apakah saudara Shen ada di sini? Mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Jurong berkata dengan sedih. Seluruh alun-alun penuh sesak, dan itu bisa digambarkan sebagai lautan manusia. Kompetisi ini adalah final dari Danxiang Festival Taoyuan, jadi tidak mengherankan jika tidak banyak orang. Yun Xiaodao, Su Weilong, Lei Bretters dan Lian Mingdong juga ada di sini. Mereka berkerumun di kerumunan, berhenti untuk melihat ring untuk kompetisi menengah. Semua orang hadir, tetapi tidak ada tanda-tanda Chen Xiang. Baik Yao Haisheng dan Wu Qianqian berada di medan kompetisi tingkat menengah, terutama Wu Qianqian, seorang alkemis wanita muda dan cantik dengan kecantikan yang memukau, telah menarik perhatian banyak orang. Alkemis wanita jarang, tetapi mereka biasanya memiliki prestasi yang luar biasa untuk misalnya, kepala sekolah Danxiang Taoyuan dan Dantua dari Taiyuan keduanya adalah alkemis wanita, dan mereka juga alkemis top di benua Chenwu. Kamu idiot, cepat dan tonton arena kompetisi tingkat tinggi. Bocah itu Chen Xiang ada di sana, teriak Hao Dongqing, suaranya tidak hanya didengar oleh Yun Xiaodao dan yang lainnya, tetapi juga didengar oleh banyak orang, dan mereka semua melihat kompetisi tingkat tinggi di arena waktu yang sama. Segera, mereka menemukan sosok Chen Xiang yang tinggi dan kekar, dan Chen Xiang benar-benar muncul di arena kompetisi tingkat tinggi. Berita itu tersebar luas, dan seluruh arena meledak dalam sekejap. Seruan pecah, karena Chen Xiang bisa berdiri di arena tingkat tinggi, itu berarti bahwa Chen Xiang setidaknya alkemis tingkat kelima, dan dia sudah menjadi alkemis tingkat kelima di usia muda, yang membuat Yun takut. Xiaodao dan yang lainnya sedikit. Aku harus mengagumi pemuda ini, tetapi tidak bijaksana baginya untuk melakukannya. Benar, sepertinya dia baru saja menjadi alkemis tingkat 5,
dan di arena lanjutan, dia hanya tingkat 5 dan tingkat 6. Sangat tidak menguntungkan baginya untuk menjadi alkemis tingkat 5, yang bukan alkemis terkenal di atas panggung. Tentu saja, dia masih terlalu muda. Haha, orang-orang di tahap menengah harus tertawa sekarang, ada lawan yang sangat kuat yang hilang. Mendengarkan diskusi di antara orang-orang di bawah, Yun Xiaodao dan yang lainnya tahu bahwa akan sangat tidak menguntungkan bagi Chen Xiang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat tinggi, dan mereka juga diam-diam menyalahkan Chen Xiang karena begitu ceroboh. Mata Wu Qianqian bersinar cerah, menatap punggung Chen Xiang, dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Chen Xiang di sini, tapi dia masih satu tingkat di belakang. Yao Haisheng juga menghela nafas. Dia tidak menyangka tuan kecilnya akan begitu mengerikan, dan dia tiba-tiba akan mencapai level alkemis tingkat kelima. Bahkan Chang Yun ada di sini, meskipun dia terluka oleh Chen Xiang, tetapi lukanya tidak terlalu serius. Ayahnya adalah pemilik pulau teratai, dia memiliki banyak obat mujarab, jadi dia sembuh dalam beberapa hari. Dia melihat Wu Qianqian, kecantikan yang menakjubkan, menatap Chen Xiang di kejauhan dengan mata kagum, yang membuatnya semakin cemburu, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Belum lama ini, ada desas-desus di sekte Taiwu bahwa Chen Xiang dan Wu Qianqian adalah pasangan. Siapapun yang memperhatikan Chen Xiang dengan cermat akan tahu bahwa bahkan Chang Yun memikirkan hal ini, dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras, ingin mengalahkan Chen Xiang di kepala patah. Yun Xiaodao dan yang lainnya mencari tempat di mana mereka bisa menonton arena menengah dan lanjutan. Pada saat ini, Nyonya Li juga berdiri di arena lanjutan untuk mengumumkan konten putaran pertama kompetisi. Hal paling mendasar bagi alkemis adalah api. Tingkat pertama adalah bersaing dengan api untuk melihat siapa yang memiliki api paling kuat dan siapa yang memiliki keterampilan pengendalian api terbaik. Ketika Nyonya Li berbicara, beberapa orang berjalan ke lapangan dan berdiri di depan semua orang di atas meja rendah. Di sebelahnya ada sebatang lilin yang tingginya setengah orang dan setebal paha. Dalam lilin di depanmu, ada beberapa es batu merah kecil seukuran butiran beras. Kamu harus membakar lilin ini, lalu keluarkan es batu merah kecil dan masukkan ke dalam kotak es di sebelah setiap lilin. Di sana adalah 100 partikel es kecil. Dalam waktu yang ditentukan, beberapa orang yang dapat mengeluarkan partikel es kecil merah paling sedikit akan dihilangkan. Chen Xiang melepaskan kesadarannya, dan melihat lilin di depannya dengan sangat teliti. Memang ada beberapa khusus membuat lilin di dalamnya partikel es di dalam tubuh sulit meleleh dalam keadaan normal, tetapi jika menyentuh nyala api, mereka akan segera meleleh. 5 orang tersingkir di setiap level kompetisi lanjutan, dan 15 orang tersingkir di setiap level kompetisi menengah. Arena level rendah memiliki paling banyak, dengan 20 orang di setiap level. Apa yang dapat dikonfirmasi oleh Chen Xiang sekarang adalah bahwa ada banyak level dalam kompetisi ini, tetapi level pertama ini tidak terlalu penting baginya. Kompetisi belum dimulai, ini untuk mempersiapkan para peserta. Chen Xiang juga memanfaatkan ini untuk melihat para peserta, penatua dan memberinya informasi tentang orang-orang ini di malam hari, kecuali beberapa orang, yang lainnya mereka adalah semua alkemis terkenal di benua Chenwu. Di antara mereka, alkemis di Danxiang Taoyuan dan Pulau Lianhua paling banyak menyumbang, ada 8 di Danxiang Taoyuan, dan 7 di Pulau Lianhua, yang lainnya adalah alkemis yang dilatih oleh Zhen Wumen, Beast Wumen, dan Ao Jianzong. Mereka semua adalah alkemis 6 tingkat. Setelah Chen Xiang membaca informasi dari orang-orang ini, dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya di arena ini yang merupakan alkemis tingkat 5, dan dia masih dengan harga rendah. Dia tahu mengapa orang-orang ini tidak menganggapnya serius, karena mereka seorang alkemis tingkat 6 tidak takut dengan alkemis tingkat 5 yang murah. Chen Xiang memandangi alkemis 6 dan yang kurang dikenal menurut informasi, orang-orang ini mungkin dikirim oleh Xiao Xianhai. Saatnya persiapan, mari kita mulai.
Nyonya Liu mengumumkan dimulainya kompetisi, dan seluruh bidang kompetisi terdiam, semua menatap para alkemis di lapangan. Alkemis ini adalah eksistensi tingkat tinggi di hati mereka, dan sekarang mereka bisa menontonnya dari jarak dekat. Permainannya kurang lebih seru dan mengasyikkan. Kompetisi tingkat pertama tidaklah sulit, tidak mudah untuk mengatakannya, ini bukan hanya ujian nyala api, tetapi juga ujian pengetahuan spiritual dan pengendalian api. Setelah melepaskan nyala api, banyak alkemis menyadari bahwa lilin ini bukan lilin biasa, sulit untuk meleleh, dan jika nyala api meningkat, mereka khawatir akan mempengaruhi partikel es merah halus di dalamnya, yang membuat banyak orang merasa pusing. Tidak terbakar, juga tidak terbakar. Hanya beberapa orang yang sangat percaya diri dengan nyala api dan kesadaran spiritualnya sendiri yang berani melepaskan pembakaran. Chen Xiang adalah salah satunya, apinya paling ganas, begitu panas sehingga sekelompok orang di bawahnya berkeringat, dan orang-orang ini juga berkeringat. Untuk Chen Xiang, bukankah metode pembakaran ini takut membakar partikel es di dalamnya? Bab 305 Izin Sempurna. Melihat bahwa beberapa alkemis tidak membakarnya, Nyonya Li berteriak, ketika pasir di jam pasir ini dikeringkan, level ini selesai. Jika Anda jangan bersaing, bahkan jika mereka secara sukarela abstain, mereka akan tersingkir. Chen Xiang melihat jam pasir, dan butuh sekitar setengah jam untuk membocorkan semuanya. Waktu hampir habis, karena potongan lilin itu sulit untuk dibakar, dan seseorang harus sangat berhati-hati saat membakarnya, jika tidak partikel es di dalamnya akan terbakar seluruhnya. Di antara 3 arena, hanya alkemis di arena tingkat tinggi yang melepaskan api, dan beberapa alkemis di 2 arena lainnya ragu-ragu, tetapi mereka tidak ingin tersingkir bahkan tanpa pertandingan. Begitu banyak alkemis melepaskan api ki sejati bersama-sama, membuat seluruh arena seperti kapal uap. Banyak orang tidak tahan, dan seluruh tubuh mereka basah kuyup. Hanya beberapa prajurit dengan kekuatan yang baik yang bisa menahannya dengan ki sejati mereka. Semua orang membakar pilar lilin dengan hati-hati, beberapa dari atas, beberapa dari samping, dan mereka semua hanya melepaskan api kecil dan memanggangnya dengan hati-hati. Hanya metode pembakaran Chen Xiang yang mencengangkan, itu melepaskan api untuk membungkus seluruh kolom lilin, dan nyala api itu begitu kuat sehingga bahkan para alkemis di panggung yang sama dengannya tidak dapat menahannya, dan pada saat yang sama mereka kagum pada kengerian api Chen Xiang, tetapi mereka berpikir bahwa metode pembakaran Chen Xiang hanya akan menghasilkan apa-apa pada akhirnya. Chen Xiang melihat kedua arena lainnya, dan melihat bahwa pilar lilin di ketiga arena ini semuanya dipanaskan dengan derajat yang berbeda, dan yang lebih tinggi adalah yang paling panas. Hua Xiangyue sedang menonton dari lantai 20 pagoda dan siang, dia sedang duduk di depan jendela rendah dengan secangkir teh harum di tangannya, sangat santai. Dia melihat api Chen Xiang, dan bergumam, anak ini selalu bertingkah seperti ini. Jika dia memiliki jiwa api, dia berani membakar seperti ini. Dia tidak akan kalah begitu saja. Liu Meng'er berjalan masuk dan duduk di samping jendela rendah. Dia menyesap secangkir teh harum dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita bertaruh? Tidak, anak ini memiliki terlalu banyak variabel. Hua Xiangyue tersenyum menawan, dan menyentuh wajah Liu Meng'er. Saudari Meng'er, kamu pasti akan bertaruh pada kekasih kecilmu untuk menang, kan? Liu Meng'er berbohong kepada Chen Xiang bahwa dia telah kembali ke kerajaan surgawi senjata ilahi hanya untuk menghindari meninggalkan Chen Xiang sendirian. Dia tahu bahwa jika dia lebih dekat dengan Chen Xiang sekarang, hubungan antara mereka berdua akan lebih dalam, dan mungkin suatu hari mereka akan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Terlebih lagi, dia tidak bisa diganggu sekarang. Chen Xiang adalah pria dari 2 kekasihnya, dan dia selalu sangat terjerat dalam masalah ini. Dia harus melalui kesengsaraan nirvana terlebih dahulu sebelum dia dapat menangani masalah emosional yang rumit ini, karena dia mungkin gagal ketika melalui kesengsaraan nirvana, dan dia tidak ingin Chen Xiang bersedih untuknya.
Dan itu juga akan meninggalkan bayangan pada Chen Xiang, terutama saat melewati nirvana. Berapa lama kamu akan menyembunyikan urusanmu darinya? Liu Meng'er bertanya, dia jelas tahu beberapa rahasia tentang Hua Xiangyue dan Chen Xiang yang ingin tahu. Ketika dia lebih kuat dariku, aku akan memberitahunya. Meng'er, mungkin kita bisa menjadi saudara perempuan saat itu. Pesona anak ini terlalu hebat, dan hatiku sedikit terguncang. Hehe. Hua Xiangyue tersenyum lembut. Selama kompetisi, Chen Xiang secara alami tidak tahu bahwa ada dua wanita cantik yang membicarakannya. Meskipun dia memiliki wajah yang serius, dia kadang-kadang melirik wanita cantik yang basah kuyup di arena, terutama mereka yang dalam kondisi baik. Dia akan terlihat 2 kali lebih banyak, yang akan membuatnya bermain lebih bersemangat. Semua alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi berkonsentrasi pada pembakaran pilar lilin, dan dia adalah satu-satunya yang setengah hati. Dia melakukan ini hanya karena kompetisi ini sama sekali bukan tantangan baginya, karena ketika alkimia, gelarnya kontrol atas api persyaratannya lebih tinggi dari ini, dan game ini seperti bermain di matanya. Partikel es merah di kolom lilin semuanya dikunci olehnya dengan perasaan ilahi, dan dia mengendalikan api yang menyatu dengannya sesuai keinginannya, seolah-olah api ini adalah bagian dari tubuhnya, dia dapat mengendalikannya dengan bebas dan melakukan apapun. Dia ingin. Di antara 3 arena, Chen Xiang sangat eye-catching, karena api yang dilepaskannya sangat kuat dan membungkus seluruh kolom lilin, membuatnya sangat mencolok dalam sekejap. Tiba-tiba, api di depan Chen Xiang menghilang, dan penonton meledak menjadi keributan dan seruan pada saat yang sama, karena pilar lilin menghilang, tetapi ada banyak es merah seukuran butiran beras yang tergantung di depan Chen Xiang. Dengan Chen kontrol Xiang, semua partikel es ini jatuh ke dalam kotak es khusus. Setelah dikelilingi oleh api Chen Xiang selama beberapa waktu, kolom lilin tiba-tiba menghilang, seolah-olah dengan trik sulap, dan kemudian banyak partikel es merah muncul, yang menakjubkan. 100 butir! Nyonya Li datang dan menghitungnya sendiri. Dia mengkonfirmasi jumlahnya dengan sapuan kesadaran, dan dia juga tampak terkejut. Chen Xiang adalah yang tercepat untuk menyelesaikan kompetisi ini, dan dia melewati level pertama dengan sempurna. Ini memberi banyak tekanan pada alkemis lainnya. Sebelumnya, mereka mengira Chen Xiang sakit jiwa, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa si idiot itu adalah dirinya sendiri. Sombong! Chen Xiang masih duduk di arena, dia melihat ke arena perantara, ada muridnya Yao Haisheng, dan teman baiknya Wu Qianqian. Keduanya adalah alkemis yang baik di Taiwumen, terutama Wu Qianqian, yang kemajuannya mencengangkan. Meskipun dia adalah alkemis tingkat ketiga, dia sudah bisa menyempurnakan pil Yuan sejati. Chen Xiang menduga bahwa dia mungkin bisa memperbaikinya dalam waktu 1 tahun atau 2 maju ke tahap keempat. Setelah Wu Qianqian dan Elder dan belajar untuk menyembunyikan warna api, mereka tidak mengekspos api birunya. Pada saat ini, apinya juga mempermalukan ratusan alkemis di arena perantara. Dengan nyala jiwa, dia adalah seorang bangsawan di dalam api, sehingga nyala api yang dikeluarkan oleh Wu Qianqian memiliki atmosfer yang unik. Dan Chen Xiang adalah api matahari, yang jauh lebih tinggi dari Wu Qianqian, itu tidak mulia, tetapi mendominasi seorang raja. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 di sekte Taiwu, sosok ini setingkat dengan Sister Meng'er, Sister Hua Xiangyue, Sister Yoyo, dan Sister Meiyao, dan dia sekarang berusia 30-an, dan dia bahkan lebih dewasa. Chen Xiang memandangi tubuh halus Wu Qianqian yang penuh imajinasi. Anehnya, tidak lama setelah Chen Xiang selesai, Wu Qianqian, seperti Chen Xiang, membuat seluruh kolom lilin menghilang, mengeluarkan 100 partikel es merah, dan melewati level dengan sempurna. Keduanya adalah murid dari sekte Taiwu. Begitu Wu Qianqian selesai, dia menatap Chen Xiang,
Dia menjulurkan lidahnya dengan nakal pada Chen Xiang, dan kemudian menunjukkan senyum manis yang sangat indah. Melihat Wu Qianqian dan Chen Xiang menggoda, bahkan hati Chang Yun berdarah dengan kebencian meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita cantik. Wanita itu hanya memiliki penampilan dan sosok, tidak ada status, dan mereka semua ditujukan padanya kekayaan pergi, yang membuatnya tidak merasakan rasa penaklukan sama sekali. Dan gadis bangsawan seperti Sui Xianxian dan Wu Qianqian adalah yang paling menarik bagi tuan muda ini. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.